Apa saja upaya pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah virus corona? Kita akan tanyakan langsung kepada Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, yang telah bergabung melalui sambungan satelit langsung dari Surabaya. Selamat sore, Ibu Risma. Selamat sore, Mbak Cindy. Bu Risma, sudah ada protokol seperti apa yang disiapkan oleh Pemkot Surabaya untuk menghadapi pandemi virus corona ini? Ya, kemarin kita bicara dengan seluruh elemen masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Surabaya untuk kita semua masing-masing membuat protokol, misalkan persatuan hotel, kemudian persatuan restoran, kafe, warung, dan kemudian ada mal-mal perbelanjaan, kemudian di bank, kemudian di kantor-kantor, di transportasi umum. Itu kita semua diminta membuat protokol masing-masing untuk meminimalisir pencegahan virus COVID ini. Kalau di transportasi umum seperti apa Ibu protokolnya? Jadi sebelum masuk bus, kami membagi, kita sudah membagi kurang lebih 1.800 botol untuk sanitizer, dan mereka diwajibkan sebelum masuk kendaraan umum mereka harus menggunakan sanitizer dulu. Kemudian jarak penumpang juga diatur minimal 1 meter. Karena itu memang dibutuhkan tambahan beberapa armada. Tapi sudah siap dan sampai sejauh ini kami tidak ada gangguan untuk masalah itu. Termasuk kami dengan juga angkutan membagi, kota ya? insya Allah, ya, termasuk angkot segala macam. Kalau tadi disebutkan oleh Presiden untuk social distancing, artinya menjaga jarak sosial. Ada jarak yang dijaga antara satu individu dengan individu lain untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Surabaya aplikasinya seperti apa, Bu Risma? Ya, kita sudah sosialisasikan tadi baik melalui kelurahan maupun kecamatan. Tapi ini juga saya tugaskan, ini tadi dengan mobil saya buat toa, kemudian saya di jalan-jalan sampaikan untuk tidak berdiri berdekatan begitu, juga di warung-warung. Itu Ibu sendiri yang turun ke jalan, Ibu? Ya, tapi nanti juga akan kita bagi, kalau saya tok kan nggak cukup. Jadi saya akan membuat seperti itu untuk kita sebar seluruh petugas di Surabaya. Ketika Ibu berkeliling dengan toa mengingatkan untuk menjaga jarak kepada warga Surabaya, bagaimana tanggapan warga Ibu? Mereka nurut, cuman ketawa, iya Bu gitu. Nurut ya untuk menjaga jarak ya Bu? Nurut. Ini akan dilakukan selalu atau seperti apa Bu untuk mengingatkan secara langsung? Turun ke jalan mungkin tidak Ibu, tapi juga ya, jajaran Pemkot Surabaya. Ya, kita lakukan terus-menerus. Bahkan di kantor Pemkot pun sekarang kita atur duduknya berjauhan. Kemudian di taman-taman juga kita sosialisasikan. Seperti itu. Apakah nanti ini juga berlaku Ibu di lokasi-lokasi atau di pemukiman yang padat penduduk di Surabaya untuk menjaga jarak? Ini kan sepertinya agak mungkin tidak mudah untuk diaplikasikan di lokasi padat penduduk. Ya, sebetulnya saya sudah bulan Januari mulai mensosialisasikan untuk ini. Jadi menjaga jarak, tidak salaman, dan kemudian masjid-masjid tidak menggunakan karpet. Itu sudah saya lakukan sejak Januari. Jadi masyarakat kebiasaan, tapi kalau diingatkan mereka sudah tahu sebetulnya. Ibu, apakah Pemkot Surabaya sudah menetapkan status Kota Surabaya terkait dengan pandemi virus corona ini? Enggak, belum. Tidak ada? Belum, kita lakukan upaya terus. Mudah-mudahan enggak terjadilah. Kita sudah bekerja keras untuk ini sejak bulan Januari. Ada Pak Presiden juga menyatakan bahwa kalau ingin menetapkan status berkonsultasi dengan pusat, terutama untuk apalagi pusat tidak ada berpikir untuk melakukan lockdown atau penutupan akses. Ini juga tidak terjadi di Surabaya, Ibu. Ya, saya setiap melakukan langkah seperti kemarin mau liburkan anak-anak sekolah hari Sabtu, saya telepon langsung ke kementerian
pendidikan. Jadi apa namanya, sebetulnya kita sudah rutin berkonsultasi untuk itu. Apapun langkah yang kita tentukan, kami akan berkonsultasi dengan kementerian supaya apa namanya, ada kesinambungan begitu. Terkait dengan Dan insya lockdown. Allah lah kami, Ya. saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa insya Allah Surabaya tidak lockdown karena kita lakukan dengan kerja keras memang. Memang ini butuh kerja keras, berat juga. Tapi saya percaya bahwa tugas manusia adalah berusaha, kemudian Tuhanlah yang menentukan. Tapi kami akan berusaha tidak terjadi lockdown karena itu akan sangat berbahaya bagi warga saya, terutama yang berpenghasilan rendah, yang dimana pendapatan hanya bisa dimakan 1 hari, dia bekerja 1 hari, dimakan 1 hari. Kalau terjadi lockdown, maka itu akan berat sekali untuk warga saya. Jadi dibandingkan untuk memilih opsi lockdown, maka yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, apa itu Bu Risma? Bekerja keras. Jadi kami melakukan mungkin lebih dari 300 lebih wastafel yang kita sebar untuk tempat cuci, sabun, dan tisu. Kemudian kami membagi sanitizer lebih dari 5.000, sudah lebih dari 5.000. Kemudian kami sosialisasikan terus-menerus di kecamatan, kemudian di kelurahan. Kemudian kami juga membagi desinfektan ke masjid-masjid, ke tempat-tempat ibadah. Kemudian kami juga melakukan desinfektan langsung ke sekolah, ke tempat taman-taman, di jalan, kemudian di tempat ibadah, dan tempat berkumpulnya pasar dan sebagainya seperti itu. Dilakukan setiap hari atau Kemudian dalam 1 hari juga, ini berapa kali dilakukan penyemprotan disinfektan itu, Ibu Risma? Jadi 1 hari ini 98 tempat. 98 tempat. 1 hari ini. Ini mau saya tambah pasukan lagi untuk ini sudah hari ketiga kami lakukan itu. Ini saya akan tambah pasukan lagi. Tadi kami membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk. Sampai kapan untuk upaya penyemprotan disinfektan di lokasi-lokasi atau fasilitas umum ini dilakukan di Surabaya, Bu? Karena jumlahnya sangat banyak. Tadi Ibu menyebutkan hari ini saja 98 dan akan ditambah lagi. Ya, sampai pemerintah pusat memutuskan bahwa Surabaya aman dari virus corona, COVID-19. Bu Risma, hari ini warga Surabaya juga berbondong-bondong ingin memeriksakan kesehatan mereka karena merasa memiliki gejala yang mirip dengan virus corona. Bagaimana pemerintah Surabaya mengantisipasi lonjakan jumlah warga yang ingin memeriksakan kesehatan? Nanti dibahas selepas jeda ya, Bu Risma tetap bersama kami.